Iya, salah satunya untuk biasanya untuk komputasi kimia ya, karena Vesta ini kan dipakai biasanya untuk melihat struktur kristal. Nanti kalau kita sebagai orang yang suka eksperimen, kita bisa memodelkan kalau kita campur zat A, zat B, zat C misalnya, nanti gimana struktur kristalnya itu kita bisa lihat di pakai tools Vesta ini. Ya, ini toolsnya free. Saya download di crystallography.net kalau nggak salah. Oke, jadi ini interface dari Vesta. Nah, di sini kita bisa lihat ini saya download dari crystallography.net data kristalnya. Ini kristal AU. Mungkin di sini saya perkenalkan tools-toolsnya dulu ya. Nih, toolsnya di kiri ini ada rotate, select, translate. Ini translate biasanya buat gerakin gerakin kristalnya. Magnify buat zoom in atau zoom out. Ini untuk distance untuk melihat jarak antar sel. Ini untuk melihat sudut ya. Sama ini sudut. Ini untuk sudut juga tapi ini lebih ke permukaannya. Oke, mungkin kita ini empat fungsi ini mungkin kita nggak terlalu bahas ya. Mungkin kita basicnya dulu hanya pakai dari select sampai magnify. Dari rotate, sorry. Oke, kalau kita klik ini, kita bisa klik di kristalnya. Kita klik dan kita gerakan mouse-nya nanti dia bergerak. Nah, ini untuk memudahkan kita melihat dari sudut mana yang kita perlukan. Oke, terus kita pakai yang panah putih. Ini untuk select. Ini untuk memilih salah satu sel dari kristal tersebut. Oke, misalnya ini diklik. Nah, setelah diklik, ini di bawah ada informasi dari atom yang kita select tadi. Ini jaraknya. Ini ada koordinatnya nih. YZ. Oke, yang ketiga translate. Kita bisa gerakan atom ini ke kanan, ke kiri, atas, bawah. Oke, selanjutnya tools yang di atas. Ini untuk rotate juga. Ini sebenarnya ini 6 6 buah tools ini bisa dipakai di rotate juga. Coba ya, klik. Itu jadi pindah kan. Dan ini bisa kita atur stepnya. Misalnya kita oh oke okay, oke. Okay. Oh ya tadi tadi berarti ini ya saya baru jelasin ini ya step untuk rotate ya. Ini kan stepnya bisa diubah. Nanti kalau kita rotate ke kiri, dia bergeraknya 10 derajat ke kiri, kanan 10 derajat. Kalau kita ini ubah rotate-nya, misalnya 30 derajat, dia muternya agak lebih jauh. Tuh, ya. Sama ini juga untuk rotate ke atas dan ke bawah. Ini misalnya rotate ke bawah. Nah, oke, paling untuk tools-nya itu saja ya yang kita butuhkan. Oh, ya, saya lupa. Ini ada A, B, C. Ini untuk melihat sudut kristalnya dari sumbu A misalnya. Kalau saya klik A, nah ini berubah nih. Ini berubah dari sumbu A. Jadi ini kita cuma melihat B dan C saja. Ini kalau saya rotate, nah ini ya lihat. Ini sumbu A-nya ke sini. Ini ke depan sini. B, C. Begitu juga kalau kita klik B, nanti yang kelihatan cuma sudut A,
dan sudut C juga sama. Nah, dari sini yang saya mau ajarkan itu bagaimana caranya kita mentransformasi kristal ini menjadi bentuk yang lain. Nah, untuk merubah kristal ini menjadi bentuk yang lain, pertama, ini saya udah catat stepnya. Pertama, kita buat bulk dari unit cell dengan cara menambahkan boundary. Oke, bulk sendiri itu kan seperti kumpulan unit cell ya. Jadi nanti dari bulk itu kita ambil potongannya dari bulk itu, nanti dari potongannya itu kita bisa buat unit kristal yang baru. Oke, balik lagi ke Vesta. Oke, bagaimana cara menambahkan boundary-nya? Kita klik di bawah sini. Ini ada boundary. Klik boundary. Nah, di sini kita bisa set koordinatnya. Ini kita tambahkan saja. Misalnya saya mau 5 saja ya. Pi. Udah berubah. Berubah apa namanya kristalnya. Oke. Ini yang dinamakan bulk, kumpulan dari kristal. Ini biar enak gini aja kali ya. Nah, cara selanjutnya buat slab dari bulk yang telah dibuat. Nah, slab itu yang tadi saya bilang apa namanya potongan dari bulknya itu. Nah, cara buat slabnya gimana? Pertama kita cari indeks Miller bidang dari bulk tersebut. Oke, cara set indeks Millernya, klik edit, terus klik lattice plane. Nah, di sini new, ini indeks Millernya kita ubah. Misalkan saya mau pakai indeks Millernya 111 ya. Nah, ini bisa dilihat nih, indeks Millernya yang ini. Nah, ini saya mau pindahkan ke tengah. Ini bisa diganti, ini distance ya, distance jarak dari plane yang lain. Lalu kita tambahkan jadi 5. Nah, ini pindah dia. Ini. Mungkin saya mau pakai 7. Oke. Nah, ini udah ada satu indeks Miller. Kalau kita rotate, ini sudah memotong bulknya. Ke sini. Nah, untuk membuat slab, kita minimal harus memiliki 4 indeks Miller. 2 yang sama, dan 2 lagi yang tegak lurus dengan indeks Miller yang kita buat tadi. Kita buat indeks Miller yang kedua dengan HKL yang sama ya. Ini 3. No, terlalu jauh. Ini 5 saja. Ini bidang yang kedua. Oke. Sekarang kita butuh 2 lagi bidang indeks Millernya untuk membuat slab. Dan harus tegak lurus dengan kedua bidang ini. Bisa kita step
Nah, kalau gini kan lebih enak ya. Cuma mungkin biar tegak lurus, biar sejajar maksudnya, sorry. Oke, ini kan sudah sejajar. Nah, kita cari eh, dari atom-atom ini bidang yang tegak lurus dengan dua plane ini, dua bidang ini. Kita bisa select atom, pencet shift, sambil klik di atom yang kita inginkan. Nah, misalnya di sini saya melihat bidang yang ini ke bawah. Ini yang tegak lurus dengan kedua bidang tersebut. If klik atom-atom tersebut, klik lagi ke lattice plane, new. Nah, yang ini kita bisa klik calculate the base plane for the selected atoms. Tadi kan kita sudah pilih, ini diklik ini. Nah, warnanya bedain dulu ya. Dia pakai hijau. Oke. Ini bisa dilihat ini sudah tegak lurus dengan kedua bidang yang tadi. Di sini indeks Millernya -1, dan 2. Kita bisa ubah ini mau ke kanan atau ke kiri, tinggal tambahkan saja jaraknya. 3 misalnya, dan dia pindah ke sini. Terus kita tambahkan satu lagi bidang yang -1, -2 dengan jarak yang berbeda. Nah, ini 1 ya jaraknya. -2 misal. Oke. Ini kita sudah dapat 4 plane, 4 bidang. Lalu dari sini kita akan buat slabnya. Nah, yang di slab itu ini semua atom yang berada di keempat bidang itu. Jadi yang di sini ini yang akan kita bikin slab. Nah, sisanya itu kita hapus saja. Hapus, klik delete. Jadi kita bisa blok ini. Delete. Oke, ini kita sudah dapat slabnya dari bulk yang kita buat tadi. Dari sini kita tentukan periodisitas kristal. Periodisitas itu apa? Periodisitas itu adalah pola dari kristal tersebut. Jadi biasanya jaraknya, jarak antara kristal yang ini terus ke yang B misalnya, itu harus itu ada yang berulang gitu. Ada yang berulang dengan jarak yang sama. Nah, di sini ini bisa kita rotate. Kalau untuk cari periodisitas itu lebih mudah kalau kita cari yang bentuknya eh, kubus ya, kubus atau balok. Lebih gampang. Di sini kalau kita putar dari sini dari sisi sebelah sini ya.
Ini kan kalau yang nyala terang ini berarti ngadapnya ke kita gitu. Kalau yang enggak delapan atom. Kita bagikan ke false. Nah, di false ini kita ganti jadi 8. Lalu kita save. Oh ya, ini matriks transformasinya ya kita tambahkan berapa jarak atomnya. Misalnya saya tambahkan di sini, misalnya saya tambahkan 10 Armstrong, di 12 Armstrong kan. Sini save, kembali ke Vesta, kita file yang file tadi. Ini agak berbeda ya. Ini berubah bentuknya. Ini dari yang tadi transformasi, sekarang kita tambahkan vakum di sumbu Y di C, ini di koordinat C. Ini ada kosong ini. Fungsinya kalau kita bikin sesuatu itu nanti ini bisa kita isi gitu. Segitu yang mau saya share hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Kemudian Mas, untuk pesta ini aplikasinya ke depan buat apa nih Mas ya? Kalau Vesta ini setahu saya untuk komputasi bahan kimia gitu ya. Jadi kalau tadi kan misalnya mau bikin komposit gitu, terus kita mau tahu nih sebelum kita buat nanti bentuk kristalnya itu kayak gimana, itu bisa kita bikin di Vesta. Tadi kalau dari vakum tadi nanti bisa ditambah di file terus use structure. Cuman itu saya belum belajar lebih jauh. Saya belum ada ilmunya untuk ke sana. Tapi gambarannya gitulah. Nanti bisa bikin kita bisa tahu gitu loh. Kira-kira nanti kalau kita bikin ini jadinya kristalnya kayak begini gitu. Oke, Mas Gali, ini ada pertanyaan dari terkait penentuan XYZ tadi. Bagaimana Mas bisa diperdetail nggak Mas untuk representasi lah ya Mas kira-kira ya dari molekul tersebut? Oke, ini maksudnya dari slabnya ya berarti ya? Atau dari perhitungan apa yang di Excel tadi? Ya dari platnya, betul Mas dari situ. Dari slabnya. Oke. Slide-nya ya. Bentar ya, saya share screen lagi. Ini dari sini ya. Oke. Ini harusnya sih sebenarnya kalau mau bikin slabnya itu tergantung tangannya ya, tergantung tangan orangnya ya. Mungkin saya agak kurang rapi juga sih ini bikinnya. Kan pertama kita cari atom originnya. Nah itu terserah kita gitu. Terserah kita mau origin yang mana. Kalau saya sih ngelihatnya lebih enak ini ya, atom yang ini originnya. Karena nanti untuk XYZ-nya kan lebih gampang gitu. Kan kita kalau di kuliah itu biasanya kita diajarkan kalau yang sudut A itu lurus kan,
terus ke B, B ke kiri, C-nya ke atas. Itu kan A, B, C itu kan sama kayak X, Y, Z kan. Jadi yang sudut A-nya lurus dari sininya. Ini anggap anggap lurusnya ke sini. Ini ke atom yang ini. Yang B-nya itu ke kiri dari atom origin. Berarti kan ke sini. Nah, yang C-nya ke atasnya. Ini putar dulu. Oh, enggak, bukan ini ya. Yang C-nya ke atasnya. Yang ini. Jadi dari situ baru kita kita masukin data-datanya di Excel tadi, terus kita transformasi sudut-sudutnya. Masih slide-nya, sorry. Mungkin gitu Mas Miftah. Jadi berharap banyak orang yang masuk ke jurusan yang tanda kutip di Indonesia agak kompleks ya. Kayak ya I don't know. Jadi orang beranggapan kayak biofisika atau kimia, ya fisika, kimia, biologi, itu pokoknya yang di FMIPA lah. Itu menurut saya jarang orang yang mau gitu. Mungkin pakai visualisasi kayak gini, ini memudahkan sekali untuk kita membayang-bayangkan gitu ya, membayang-bayangkan eh, atom itu kayak gimana, struktur kristal itu kayak gimana. Ya harapannya ya, makin banyak orang yang pakai ini deh, karena kalau saya lihat di luar negeri itu sudah banyak banget orang yang ranahnya di ranahnya pakai fisika komputasi gitu misalnya. Yang kimia juga kimia kimia komputasi, sudah banyak yang melakukan komputasi-komputasi yang ribet gitu. Kalau bisa sih Indonesia jangan jangan ini ya, jangan telat juga gitu, jangan terbelakang dalam hal ini. Gitu sih, itu harapan saya ke depannya.